hal ini yang membangkitkan semangat tentunya buat pasukan STY untuk bisa melihat celah masuk ke babak semifinal sebagai runner-up terbaik. Karena setelah kita kalah dari Malaysia kemarin dengan 2-1, memang seakan posisi kita terjepit. Ya, karena di grup A itu Kamboja menang 5 gol dari Brunei Darussalam dan Thailand menang 3 gol dari Myanmar. Namun ketika ya tadi sore Myanmar itu bermain imbang 1-1 dengan presentasi menang ada di Myanmar. Tapi hasil ini saya pikir sudah cukup buat Indonesia. Kita menang nantinya ya melawan Timur Leste pada tanggal 20 ini dengan gol yang banyak harusnya memang ya dengan 5-6 gol. Ini memungkinkan kita untuk bisa melaju sebagai runner-up terbaik. Memang ini kita membutuhkan keajaiban, mukjizat. Tetapi kan di sepak bola itu impossible is nothing, saudara-saudara. Impossible is nothing. Tidak ada hal yang mustahil. Peluang tetap ada walaupun sangat kecil. Kuncinya adalah kita mengalahkan Timor Leste kalau bisa dengan skor yang mencolok. Kami hanya butuh 2 minggu turnamen AFF. Masa sih nggak bisa support itu? Itu yang Pak Ketum sesalkan gitu. Ya kami yang di lapangan yang jadi sulit. Yang kedua, pembinaan adalah fokus kita. Mana yang lebih bagus? Main antar klub di Indonesia dengan main antar negara yang diperani oleh pemain kita. Pemain itu kembali ke klub, naik. Dan sedangkan jangan disalahkan, kami PSM untuk bulan Agustus ini ada 2 tim yang mewakili Indonesia. Bali United dan PSM Makassar itu akan bermain 6 kali dalam 1 bulan Agustus ini. Mewakili Indonesia untuk di AFC Cup. Jadi kami pun di sini membawa poin untuk Indonesia. Ini saya bukan yang ancam ya, tapi ya saya mau membangun klub yang cinta Indonesia juga dong. Kan pemerintah membangun 1,9 triliun loh. Kalau klub-klub bisa nggak renovasi ratusan miliar? Bisa nggak klub-klub bikin stadium besar? Kan nggak. Berarti artinya ada apa? Saling keseimbangan antara pemerintah dan swasta. Ini untuk merah putih, kok nggak boleh? Ya kan? Apa salahnya lu cuma kasih 2 pemain? Ya kan? Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, kalau nggak salah di sepak bola, bawa turnamen itu 23, 24, 22, intinya 20 lebih lah. Lu kehilangan 2 pemain atau 3 dengan PSM atau 4, harusnya sih bisa digantikan ya. Mengeluarkan statement di media, dan gue nonton klipnya sendiri, mengecam Thomas Doll dan pelatih PSM, pelatih Persija dan PSM, dan beliau menyebut 2 klub Persija dan PSM, jelas-jelas disebut. Apakah itu cara yang benar untuk meyakinkan para klub? Oke. Format turnamen dinilai untungkan timnas U23 Indonesia. Kekalahan dari Malaysia bukan akhir segalanya. Informasi selanjutnya, polemik rebutan pemain timnas Indonesia U23, sikap Erick Thohir terhadap klub diapresiasi Eko Maung. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi yang pertama, peluang timnas U23 Indonesia melaju ke babak semifinal Piala AFF U23 2023 dinilai masih cukup besar. Penilaian tersebut datang dari salah satu media asal Vietnam, Soha. Dalam hal ini, Soha menjelaskan bahwa timnas U23 Indonesia diuntungkan dengan format yang diterapkan di Piala AFF U23 2023. Sebagai informasi, Piala AFF U23 2023 dibagi menjadi 3 grup. 3 tim peringkat teratas grup dipastikan lolos ke semifinal, 1 slot tersisa bakal menjadi milik runner-up yang terbaik. Tim yang punya agregat gol yang tinggi nantinya punya peluang besar untuk merebut status runner-up terbaik. Aturan inilah yang disebut Soha menguntungkan timnas U23 Indonesia. Terlebih timnas U23 Indonesia hanya akan melawan Timor Leste dalam laga selanjutnya pada Minggu besok 20 Agustus 2023. Oleh sebab itulah kekalahan dari Malaysia pada laga perdana bukanlah akhir bagi tim asuhan Sinteyong.
Kalah 1-2 dari Malaysia tidak mempengaruhi peluang timnas U23 Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Dengan format dan situasi turnamen Piala AFF U23 2023, maka kemungkinan timnas U23 Indonesia lolos dari penyisihan grup masih ada, tulis Soha. Sementara itu hasil imbang antara Laos dan Filipina di grup C memberikan keuntungan bagi timnas U23 Indonesia. Pasalnya dua tim itu kini tinggal menyisakan laga untuk melawan Vietnam. Apabila Vietnam mampu menyapu bersih semua laga, maka timnas U23 Indonesia tak perlu lagi bersaing dengan wakil grup C untuk memperebutkan posisi runner-up terbaik. Namun timnas U23 Indonesia sendiri harus mampu meraih kemenangan besar atas Timor Leste. Di sisi lain, grup A menjadi satu-satunya kelompok yang dihuni oleh 4 negara. Dalam perebutan posisi runner-up terbaik, maka poin dari laga melawan tim terbawah grup A nantinya tak akan dihitung. Dengan begitu, semua tim bakal dihitung memainkan 2 laga dan diambil tim dengan poin terbanyak. Apabila ada poin yang sama, barulah dihitung selisih gol. Sinteyong sendiri masih punya optimisme terkait nasib timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu lalu meminta anak asuhannya untuk memberikan penampilan terbaik kala melawan Timor Leste. Ya, terlepas dari hasil pertandingan hari ini, kami akan terus berjuang dan melakukan yang terbaik sampai menyelesaikan turnamen, kata Sinteyong. Di informasi selanjutnya, pengamat hukum dan olahraga Eko Nur Kristianto ikut mengomentari polemik rebutan pemain timnas Indonesia U23 ke Piala AFF U23 2023. Pria yang akrab disapa dengan Eko Maung itu pun mengapresiasi sikap Ketua Umum PSSI Erick Thohir terhadap klub dalam polemik ini. Ya, Erick Thohir memang memberikan peringatan kepada Persija dan PSM. Peringatan Erick ditekankan pada upaya pemerintah dan PSSI yang tengah merenovasi Stadion Jakarta International Stadium atau JIS dan sebuah stadion di Makassar. Menurut Erick, 2 stadion tersebut tadinya diupayakan untuk menjadi kandang 2 klub tersebut, tetapi langkah ini bisa saja batal apabila mereka tidak mendukung program Timnas Indonesia. Eko Maung pun mengapresiasi sikap Erick yang tegas memberi peringatan kepada klub. Menurutnya, Erick sangat paham apa yang harus dilakukan ketika terjadi polemik rebutan pemain Timnas Indonesia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuktikan konsistensi dan komitmennya terhadap pembangunan tim nasional. Seperti yang pernah dikatakan sebelumnya, kalau ada klub yang enggan melepas pemain untuk timnas, maka dirinya akan turun tangan, kata Eko Maung dalam keterangannya yang didapat oleh MNC Portal Indonesia pada Sabtu. Ya, dengan pengalaman dan pergaulan dalam sepak bola internasional, Erick tentu paham bahwa klub wajib melepas pemain dalam konteks pertandingan yang termasuk dalam agenda FIFA. Ujarnya. Lebih lanjut, Eko Maung mengatakan Piala AFF U23 2023 bukanlah turnamen yang tidak penting. Pasalnya, Piala AFF U23 2023 merupakan persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 2023 yang bermuara pada Olimpiade Paris 2024. Turnamen AFF U23 ini mungkin bukan termasuk dalam kategori tersebut. Tapi urgensi pembentukan timnas di AFF U23 justru melebihi pentingnya turnamen itu sendiri. Hal ini karena turnamen AFF U23 akan menjadi persiapan untuk AFC U23 mendatang. Jika persiapan ini berjalan lancar ya, maka bisa menjadi embrio tim untuk kualifikasi Olimpiade Paris, ucapnya lagi.